Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syarizal Bini akan menjelaskan definisi anggaran penjualan. Menurut Tendi Haruman dan Sri Rahayu tahun 2007, anggaran penjualan adalah budget yang direncanakan secara lebih terperinci penjualan perusahaan dalam selama periode yang akan datang, yang di dalamnya meliputi rencana tentang jenis barang yang akan dijual, jumlah, harga barang, waktu penjualan, serta tempat penjualannya. Pengertian anggaran penjualan menurut Nafarin tahun 2007, yaitu anggaran penjualan merupakan rencana tertulis yang dinyatakan dalam angka dari produk yang akan dijual perusahaan pada periode tertentu. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran penjualan. Suatu anggaran dapat berfungsi dengan baik bila taksiran-taksiran yang termuat di dalamnya cukup akurat, sehingga tidak jauh berbeda dengan realisasinya nanti. Untuk dapat melakukan penaksiran secara lebih akurat, diperlukan berbagai dasar informasi dan pengalaman yang merupakan faktor-faktor yang harus diperhitungkan dalam menyusun anggaran penjualan dalam suatu perusahaan. Menurut M. Nafarin tahun 2004 mengemukakan bahwa penyusunan anggaran dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama faktor pemasaran, yang kedua faktor keuangan, yang ketiga faktor teknis, dan yang terakhir faktor ekonomis. Dan materi yang ketiga, tujuan dan fungsi anggaran penjualan. Menurut Tendi Haruman dan Sri Rahayu tahun 2007, tujuan penyusunan anggaran penjualan adalah untuk merencanakan secepat mungkin tingkat penjualan pada periode yang akan datang dengan memperhatikan data yang merupakan pencerminan kejadian yang dialami perusahaan di masa lalu, khususnya di bidang penjualan. Sedangkan kegunaan dari anggaran penjualan adalah sebagai pedoman kerja, alat koordinasi dan pengawasan kerja, serta sebagai dasar bagi penyusun budget-budget lainnya. Tujuan perencanaan penjualan merupakan langkah awal yang menjadi dasar keputusan manajemen tentang pemasaran, dan keputusan tersebut menjadi dasar perencanaan penjualan yang komprehensif. Rencana anggaran penjualan dapat dipergunakan untuk menyusun pembuatan bagian-bagian dari anggaran-anggaran lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Mustafa, NIM 122160044. Kelas 4A, Prodi Akuntansi Syariah. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya, yakni tentang lanjutan anggaran penjualan. Yang pertama, yang di sini saya akan menjelaskan manfaat anggaran penjualan. Menurut Nardiawan tahun 2012, anggaran mempunyai banyak manfaat antara lain. Yang pertama, anggaran merupakan alat komunikasi internal yang menghubungkan departemen atau divisi yang satu dengan departemen lainnya dalam organisasi maupun dengan manajemen puncak. Yang kedua, anggaran menyediakan informasi tentang hasil kegiatan yang sesungguhnya dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan. Yang ketiga, anggaran sebagai alat pengendalian yang mengarah manajemen untuk menentukan bagian organisasi yang kuat dan lemah. Hal ini akan dapat mengarahkan manajemen untuk menentukan tindakan koreksi yang harus diambil. Dan yang keempat, anggaran mempengaruhi dan memotivasi manajer dan karyawan untuk bekerja dengan konsisten, efektif, dan efisien dalam kondisi kesesuaian tujuan perusahaan dengan tujuan karyawan. Dan yang terakhir, anggaran sebagai alat pengawasan yang baik. Jika perusahaan sedang menyelesaikan suatu kegiatan, maka manajemen perusahaan dapat membandingkan pelaksanaan kegiatan dengan anggaran yang telah ditetapkan dalam perusahaan. Dan juga selanjutnya tentang konsep anggaran penjualan. Penyusunan konsep anggaran penjualan dapat dikatakan mencakup segala kegiatan dalam bidang penjualan. Komponen-komponen pokok konsep anggaran penjualan adalah yang pertama, dasar-dasar penyusunan anggaran, yang mana di dalam dasar-dasar penyusunan anggaran adalah menyusun tujuan perusahaan, yang kedua menyusun strategi perusahaan, dan yang ketiga menyusun peramalan penjualan. Dan yang kedua ada menyusun anggaran penjualan, yakni anggaran promosi dan advertensi. Yang kedua anggaran biaya-biaya penjualan,
Dan yang ketiga, rencana pemasaran. Dan juga setelah dari konsep ini ada juga langkah-langkah dalam menyusun anggaran penjualan. Untuk lebih jelasnya ada beberapa langkah dalam menyusun anggaran penjualan yang dikemukakan oleh Gunawan Adi Saputro pada tahun 2001, yaitu yang pertama penentuan dasar-dasar anggaran, yang kedua penyusunan rencana penjualan. Adapun penjelasan dari langkah-langkah dalam menyusun anggaran penjualan yang tadi ialah yang pertama, penentuan dasar-dasar anggaran. Bagaimana kita bisa menentuan dasar-dasar anggaran ini? Di situ ada 3. Yang pertama, penentuan relevan variabel yang mempengaruhi penjualan, dan yang kedua, penentuan tujuan umum dan khusus yang diinginkan. Yang ketiga, penentuan strategi pasar yang dipakai. Dan yang kedua ada penyusunan rencana penjualan. Di sini di dalam penyusunan rencana penjualan, yang pertama ada analisis ekonomi dengan mengadakan proyeksi terhadap aspek-aspek makro seperti moneter, kependudukan, kebiasaan pemerintah di bidang ekonomi, teknologi, dan yang terakhir teknologi, serta menilai akibatnya terhadap permintaan industri. Dan penyusunan rencana penjualan yang kedua ialah melakukan analisis industri. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui kemampuan masyarakat menyerap produk sejenis yang dihasilkan oleh industri. Dan yang ketiga, melakukan analisis prestasi penjualan yang lalu. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui market share yang dimiliki perusahaan di masa lampau. Dan yang keempat, analisis penentuan prestasi penjualan yang akan datang. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui kemampuan perusahaan mencapai target penjualan di masa depan dengan memperhatikan faktor-faktor produksi seperti bahan mentah, tenaga kerja, kapasitas produksi, dan keadaan permodalan. Dan yang kelima, menyusun forecast penjualan, yaitu meramalkan jumlah penjualan yang diharapkan dengan anggapan segala sesuatu berjalan seperti masa yang lalu. Dan yang keenam, menentukan jumlah penjualan yang dianggarkan, atau dengan kata lain budgeted sales. Dan yang ketujuh, menghitung rugi laba yang diperoleh. Dan yang terakhir, mengkomunikasikan rencana penjualan yang telah disetujui pada pihak yang berkepentingan. Dari uraian yang telah saya jelaskan tadi dapat diikhtisarkan bahwa penyusunan anggaran penjualan yang tidak baik dapat mengakibatkan anggaran induk menjadi tidak bermanfaat dan hanya merupakan pemborosan serta usaha. Begitupun jika anggaran penjualan tidak terrealistik, maka sebagian besar atau bahkan semua bagian dari perencanaan laba juga tidak terrealistik. Ketidakpastian akan kekuatan dan faktor di luar kendali manajemen mengakibatkan perencanaan penjualan merupakan titik yang paling kritis yang dihadapi oleh suatu perusahaan. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya yaitu tentang anggaran produksi yang akan dijelaskan oleh teman saya. Saya Mustafa pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif, kelas 4A, jurusan akuntansi syariah. Di sini saya akan menjelaskan pengertian anggaran produksi. Anggaran merupakan suatu pernyataan tertulis yang dirumuskan dalam bentuk angka, di mana mencerminkan kebijaksanaan, sasaran, dan tujuan yang telah digariskan oleh perusahaan. Beberapa pengertian anggaran menurut para ahli. Anggaran merupakan suatu rencana yang disusun secara sistematis, yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan yang dinyatakan dalam unit satuan moneter dan berlaku untuk jangka waktu atau periode mendatang. Penganggaran merupakan proses kegiatan yang menghasilkan anggaran tersebut sebagai hasil kerja.
serta proses kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi anggaran, yaitu fungsi pedoman kerja, alat pengordinasian kerja, dan alat pengawasan kerja. Rahayu 2007, anggaran adalah suatu pendekatan formal dan sistematis daripada pelaksanaan tanggung jawab manajemen di dalam perencanaan, koordinasi, dan pengawasan. Perusahaan industri yang memproduksi terus-menerus pada dasarnya mengarah pada sumber daya untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Agar perusahaan dapat mencapai tujuan yang diinginkan, pihak manajemen perlu menyusun anggaran sebagai alat perencanaan dan pengawasan kegiatan operasional perusahaan pada masa yang akan datang. Setiap kegiatan operasional perlu adanya anggaran, termasuk dalam proses produksi, agar hasil produksi dapat tercapai sesuai dengan rencana. Sedangkan produksi merupakan faktor penting dalam sebuah perusahaan dan merupakan salah satu kegiatan pokok untuk mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan. Produksi itu sendiri dapat diartikan sebagai kegiatan menghasilkan atau menambahkan guna suatu barang atau jasa. Dalam memproduksi, dibutuhkan faktor-faktor produksi, yaitu alat atau sarana untuk melakukan proses produksi, di mana faktor-faktor produksi dalam ilmu ekonomi adalah manusia atau TK, tenaga kerja, dan modal, yaitu uang atau alat modal seperti mesin, SDA, dan skill teknologi.